ya gimana sih pekerjaan-pekerjaan di dunia industri kreatif di masa pandemi kayak gini tuh. Kalau gue bilang sisi positifnya secara karya atau secara ini, gue nggak berhenti berkarya. Itu prinsipnya yang penting. Seni itu tidak bisa dinilai ya dengan uang, dengan apa, yang penting kita punya satu kepuasan. Tapi sih memang tapi di satu sisi kita butuh. Oke, kembali lagi di Poswa Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Alamanda. Ya, namanya Bang Ipung ya, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Ini gua ngundang lu, sebenarnya gua kepikiran ini. Ada beberapa janggal di otak gua tentang ya gimana sih pekerjaan-pekerjaan di dunia industri kreatif di masa pandemi kayak gini tuh. Gua pikiran apa masih sama kah atau apa semuanya juga kena dampak setelah pandemi kayak gini? Sebenarnya sih tetap gue dampak, kalau dibilang gue berasa banget gitu loh. Kalau dampak gue berasa banget karena dengan adanya pandemi gini gue nggak bisa kerja kan. Karena kerja gue biar gimana, gue harus ke lapangan. Yang ketemu kerumunan massa. Iya. Tapi sekarang buat kerumunan massa, jangan kerumunan massa, kita nongkrong berlima berenam aja udah jadi masalah. Nah itu dia, dampaknya sangat berasa banget buat terutama kayak kru-kru gitu ya di entertain tuh berasa banget. Gue sendiri juga udah lama juga gue dengan ini belum kerja gitu loh. Ya memang ada sebagian kecil, mungkin nggak nyampe 5% aja, mungkin nggak nyampe, ada teman-teman gue juga yang masih dia tetap bisa syuting, eksis. Cuman itu kan mayoritas lebih banyak di rumah karena banyak PH juga tidak bisa melakukan syuting untuk banyak judul gitu loh. Itu aja sih. Karena gue kepikirannya sekarang kan juga udah mulai marak kayak CGI yang green screen gitu-gitu ya. Mungkin gue mikirnya kalau untuk industri masih berjalan tapi dengan ya cara yang beda kayak dulu, nggak harus banget inilah harus ke tempat langsung. Tapi selama di rumah masih suka ngedit apa gimana gitu, Bang? Ya yang jelas gini, gue sering sih kalau istilahnya aktivitas aja sih, jatuhnya buat aktivitas aja. Kalau dibilang ngedit ya, karena dasar gue kan bukan editor. Oh iya. Gue kan kameramen. Oke. Jadi ya gue bisa ngedit sebagai, ya untung dari satu kayak gue adanya corona ini, sisi positifnya mau nggak mau gue belajar juga masalah ngedit. Karena kan gue juga pengen bisa, kebenaran ada waktu sih, ada waktu kesempatan gue buat membuat belajar ngedit kayak gitu. Jadi memang kalau gue bilang sisi positifnya secara karya atau secara ini, gue nggak berhenti berkarya. Itu prinsipnya yang penting, walaupun something lah duitnya ada. Yang penting berkreasi. Ya itu ya, karena kita kerja di dunia seni, otomatis kan seni itu tidak bisa dinilai ya dengan uang, dengan apa, yang penting kita punya satu kepuasan. Tapi sih memang tapi di satu sisi kita butuh. Tapi dalam keadaan begini mau ngapain lagi gitu kan? Ya hitung-hitung lu nambah ilmu lagi lah. Yang awalnya lu biasanya nggak suka ngedit kan? Benar. Pandemi jadi ada kegiatan, wah gua gabut nih ngedit lah. Terakhir itu berarti Februari ya? Gua Maret gua terakhir. Udah berapa bulan sekarang ya? Udah lama juga. Sekitar 7 bulanan lah. Lumayan deh kalau di lumayan lah ya. Oke. Gua sebelum pengen nanya nih, Bang. Awal mula lu masuk ke industri kreatif tuh gimana sih? Gua termasuk orang yang bukan masuk lewat jalur pendidikan formal ya. Atau biasa kalau gue dibilang tuh orang otodidak lah. Otodidak. Awalnya itu gue cuma jadi supir. Supir DOP. Itu direktur fotografer. Gue jadi supirnya dia. Ketika sampai di lokasi, gue bingung, gue mau ngapain. Kalau supir kan tahu sendiri lah, kita nyampe sampai tempat tujuan bos kita kan tidur atau apalah, tapi rata-rata sih tidur, gitu kan. Nah, gue ngeliat kayaknya dunia entertain gini, dunia film ya, dunia sinetron itu yang gue jalanin,
kayaknya gue ngeliat orang-orangnya asik gitu loh, Asik ya. enak gitu kan. Gue coba gabung, sama mereka. Gue gabung, ya jarang sih, gue cuma sekedar bantu-bantu waktu itu karena gue juga masih posisi gue supir. Nah tiba-tiba DOP gue ngasih ngajakin gue, lu mau gak gabung, lu jadi lighting di gue. Jadi lighting, awal gue jadi lighting. Oh itu langsung direkrut sama bos Iya, mereka? karena lihat gue sering di set, sering bantuin, sering lihat, sering ini, akhirnya gue diajak masuk. Pertama gue jadi lighting yang cuman gurung-gurung kabel, biasanya dibilang runner lah. Oh runner. Awalnya gue di situ. Setelah lighting gue coba ini, gue belajar, akhirnya gue sempat keluar tuh dari dunia itu. Film itu gue sempat keluar, dunia film, dunia sinetron gue sempat keluar. Berapa tahun ya, sekitar 3 tahunan gue keluar, gue balik lagi ke situ, dan gue bisa belajar lagi dari awal lagi. Oke. Tapi gue waktu itu gue berpikir gue akan tekuni ini gitu loh. Akhirnya gue tekunin terus, ya alhamdulillah sampai sekarang lah gitu loh. Ya kalau dibilang perjalanan lumayan panjang lah, gue dari tahun 2002. Terus gue di tahun 2003 kalau nggak salah itu gue cepet cabut. Balik lagi gue di 2005. Itu kalau gue boleh tahu, awal lu megang itu udah langsung periklanan film atau gimana? Sinetron gue. Sinetron. Salah satu sinetron yang waktu itu lagi ngetop di salah satu stasiun TV. Itu tahun 2002. Ya, itu pertama gua, ya itu masih masa-masa supir transisi mau jadi lighting waktu itu. Berarti udah benar-benar panjang ya. Lumayan, walaupun masih banyak senior gua mungkin yang lebih pengalamannya lebih hebat lagi. Ya kayak guru gua sendiri, dia mungkin lebih lama lagi dari gua, pengalaman dia mungkin lebih hebat lagi kan gitu. Berarti dari langsung lighting gitu, perjalanan lu itu apakah lu langsung ke kameramen atau enggak lah, nyoba bagian lain? Enggak, gua tetap di satu bidang. Kebenaran gue belajar di satu bidang itu aja. Di lighting itu? Dari lighting, dari runner jadi lighting, sampai jadi chip lighting, sampai gue jadi askam, jadi kameramen. Banyak ya bagian lighting juga ya? Lumayan. Gue pikir lighting itu cuma satu nyorot, udah beres. Enggak lah, banyak itu. Ternyata kompleks ya. Gue juga baru tahu itu. Tapi seumur-umurnya bang, bagian paling terkesan lu itu di bidang kreatif itu apa sih? Paling mengesankan lah menurut lu? Paling mengesankan, ya hampir semua yang gue jalanin itu mengesankan ya. Ada sisi enak dan sisi tidaknya gitu kan. Tapi ya gimana, kalau dibilang mengesankan, semua seperti tadi gue bilang gitu, semua mengesankan. Cuman yang spesifik sih gue lebih ke kita jiwa kekeluargaannya itu lebih kuat, dimana satu sama lainnya gitu bisa saling bantu. Ya sisi nggak enaknya kita apalagi kalau lagi pas dapat stripping, dimana tensi itu biasanya suka tinggi karena kita kurang tidur. Jadi nggak bisa, kadang bersinggungan sedikit tiba-tiba jadi dor. Tapi untungnya mereka itu, nah yang gue suka itu kemarahan mereka hanya saat itu. Dalam segi bahasa mereka mungkin yang ini ya, terkadang kalau menurut keras, kadang-kadang kayak kurang mendidik gitu kan. Tapi memang itulah dunianya seperti itu gitu, nggak bisa kita mesti lu harus pakai bahasa Indonesia yang benar, yang ini nggak bisa. Ya emang udah namanya juga dari awal ya, salah-salah juga pasti hal wajar. Iya, itu dia. Tapi balik lagi, kalau di industri itu apa semua dari awal yang kayak lu tadi otodidak harus dari lighting kah, atau bisa juga dari awal tuh ngambil bagian lain? Kalau jenjang rata-rata ya begitu. Cuman terkadang mereka ada yang, ya maaf ya, yang kayak misalnya bawaan dari kayak gue misalnya, gue DOP, terus gue bawa anak gue, otomatis lah nggak mungkin kan. Paling lighting sekedar belajar, tapi lebih ke kamera.
kadang juga dari departemen lain pengen belajar lagi, tapi rata-rata sih kalau yang benar prosedurnya ya Lighting. lighting dulu, karena jenjangnya memang dari situ. Karena sejago apapun lu kamera, kalau lu nggak bisa lighting, lu akan percuma. Kalau untuk di dunia film dan sinetron ya, atau iklan atau video klip lah, itu biasanya memang harus minimal lu mengetahui lighting. Gitu aja. Tapi jujur loh, dulu gue juga tahun lalu tuh sempet kepikiran kayaknya asik nih industri kreatif nih. Gue kan dari awal tahun lalu GPR kan gue setahun. Gue setahunnya istilahnya kalau bilang nganggur ya nganggur. Paling nganggurnya juga setengah tahun lah. Terus pas lagi gue di pertengahan tahun itu gue diajak sama temen gue jadi talent, karena emang dia pengen bikin film untuk perlombaan kalau nggak salah tuh. Ada temen gue, abang kelas gue tuh dulu SMA. Terus gue pas lagi belum bagian scene gue sempat tertarik nih ngeliat ini gimana sih prosesnya segala macamnya nih. Gue perhatiin kayaknya asik sih ya, ngeliatin kayak gini alat-alatnya bagus segala macem, tapi gue nggak ngerti nih ilmunya gimana tuh. Sempet tuh gue pengen ditawarin kan, terus gue bilang gue minder duluan karena nggak tahu ilmunya. Jadi gue bilang kayak kapan-kapan aja deh, tunggu gue dapat wadahannya. Apa yang gue tuh paling inget yang dia ngomong, kerjanya bercanda tapi kadang gajinya nggak bercanda. Ya memang benar, kalau dibilang gajinya nggak bercanda ya pada saat itu mungkin, tapi kalau sekarang juga untuk saat ini ya pandemi begini, gua rasa berapapun itu budgetnya ya kan banyak ya. Kita kayak pembuatan YouTube, pembuatan ini kan itu kan orang-orangnya istilahnya boleh dibilang yang punya duit lebih doang bicara bikin film buat YouTube, buat ini. Jadi seadanya duit gitu untuk saat ini, karena buat di station saat ini kan masih susah. Kalau kita bikin YouTube begitu kan bisa orang yang minimalis, yang cuma sedikit, yang sekedar film-film biasa lah, bukan film yang spesial buat ke TV atau buat ke bioskop. Itu gua rasa banyaknya sekarang di situlah, buat isinya uang rokok lah jatuhnya. Cuman ya balik lagi yang seperti gua bilang di awal, kadang-kadang kita cuma buat berkarya aja, bahwa gue nggak jenuh dan gue nggak lupa dengan ilmu apa yang udah gue dapet selama ini, nggak terlupakan. Itu aja sih sebenarnya, cuma ke situ. Terus selama riwayat lu di bidang kreatif gini, kan mungkin nggak selamanya lu bergerak di satu PH atau IO gitu kan? Itu udah berapa kali lu lompat-lompat keluar PH atau IO? Gua hampir di semua PH gua udah jalanin. Ya ada sisi nggak enak, ada sisi enaknya lah di PH. Ada di PH ini duitnya kegantung. Ada di PH ini duitnya cash. Ada di PH ini yang rutin tiap bulan. Macem-macem. Jadi macem-macem PH itu gue bilang punya kebijakan. Punya kebijakan masing-masing untuk masalah pembayaran. Beda-beda lah ya. Ya, nggak bisa sama gitu loh. Jadi ya gue, kalau gue masuk ke PH ini sistem pembayarannya. Masuk ke PH ini, ini sistem pembayarannya, gitu aja. Tapi dari semua PH ada nggak sih yang menurut tuh? Tapi kalau misalkan apa ya, film atau enggak iklan itu semuanya tergantung dari ininya kan? Apa hitungannya dari kontrak PH juga kayak untuk fee-nya itu? Fee-nya itu biasanya kita sebelum syuting itu udah ada perjanjian. Kita fee-nya itu, jadi kita sistem pembayarannya seperti apa. Jadi kalau kayak contohnya kayak stripping. Zaman dulu ada sistem tayang. Ada sistem buku. Tapi sekarang semua udah sistemnya buku. Jadi buku maksudnya apa? Setiap satu skenario, entah itu PH atau stasiun mau menayangkan berapa jam, kita tetap dihitungnya satu buku itu 1 jam. Ada yang tergantung perjanjian, buku 1 jam atau buku setengah jam. Misalnya kita bikin buku setengah jam, tiba-tiba tayang 1 jam, ya kita dibayar yang setengah jam. Karena bukunya itu. Jadi balik lagi ke bukunya itu. Terus kalau gue boleh tahu, dari selama lo itu, fee yang menurut lo paling wow gitu? Ya kalau gue bilang fee yang paling, jangan sebutin nominal sih, ibaratkan aja. Ya kalau fee-nya yang nominal sih, kalau gue bilang lumayan lah, bisa buat beli sesuatu deh yang kira-kira, ya intinya bahwa honornya lumayan deh, di atas
rata-rata lah gitulah, buat pekerja itu di atas rata-rata. Dengan lulusan gue seperti ini, dengan honor gue yang sekarang, gaji gue dapat sekarang, lebih dari worth it kalau menurut gue tuh seperti itu. Tapi jujur ya, gue dulu emang tertarik banget tuh anjir. Pengen lah gitu gue, istilahnya kalau misalkan gue nggak nekunin banget, yang pasti gue pernah terjun gitu ke situ. Cuman dulu gue nggak punya wadah untuk ikut berkreasi lah bang itu. Ya sebenarnya sih gini, karena kebenaran kan gini ya, mungkin zaman gue dulu kita wadah itu kan nggak ada, karena kan memang internet kan belum terlalu seperti sekarang. Kalau sekarang kan kayak kita sendiri bisa lah bikin wadah sendiri dengan kita ada YouTube. Bicaranya kita jangan bicara ke materi ya, tapi bicara berkarya dulu kan. Gua rasa YouTube adalah satu tempat yang bagus untuk kita berkarya, karena di situ ya memang sih YouTube itu nggak mungkin nggak modal gitu loh, semuanya pakai modal. Cuman paling nggak YouTube itu bisa kita berkarya buat diri kita, karena tidak ada batasan apa-apa yang signifikan banget gitu loh. Kalau nggak ada isinya yang begini sedikit salah gitu, kita jadi lebih bebas untuk mengkaryakan. Seperti kayak contohnya kayak kita bikin layar lebar itu kan masih ada sensornya, ya kan. Kalau YouTube kan tidak ada, boleh dibilang asal kita bikin remaja ini konten apa kan nggak ada sensor yang benar-benar yang harus disensor saat itu. Kalau nggak disensor nggak bisa tayang gitu kan. Kan nggak kalau di YouTube, lo dengan bahasa apapun bebas. Ya mungkin ada sensor, cuman nggak terlalu ribet kayak di stasiun yang komersil gitu ya. Tapi lu selama menjenjang di dunia kreatif kayak gini, film-film yang menurut lu paling berkesan yang pernah lu, bukan berkesan ya, hitungannya lebih dapet lah di lu, itu ada nggak? Satu aja gitu. Ada, tapi gue nggak bisa sebutin judulnya. Ya kan? Iya. Ada sih waktu itu, jadi ya kita bener-bener sebenarnya gini, kita lebih bener-bener ke kompakan tim. Waktu itu gue dapat memang bener-bener punya tim gue solid banget, dan gue pengen lagi kayak gitu ya. Tapi sih alhamdulillah sekarang ini udah mulai gue kebentuk berapa tahun ke belakang ini, gue punya tim yang udah bisa solid, mungkin lebih solid dari yang sebelumnya itu gitu loh. Film besar tuh ya dulu ya. Ya isinya kayak gitu deh. Oke, sebelum balik ke pertanyaan selanjutnya, gue pengen nanya nih. Tadi lu ada bawa sesuatu kan di sini nih. Nah ini tuh apa? Gue mikirnya ini jangan buat akuarium kali ya. Ini sebenarnya buat inilah, buat kalau dibilang casing kamera. Casing kamera. Fungsinya banyak sih. Yang kayak ini nih nanti bisa buat monitor. Ini buat monitor. Nah ini fungsinya, ini kan kita namain biasa kita sebut rigging nih, riggingan kamera. Ini buat nahan cahaya. Cahaya masuk ke dalam lensa bisa ketahan sama ini. Nah ini kan bisa kita setel, bisa kita tarik mundur ke belakang. Pokoknya ini harus press dengan lensa. Gitu. Jadi semua kamera masuk apa tertentu doang? Biasanya tertentu. Kebenaran ini ada salah satu merek yang ini, merek kamera. Ini nggak semua sama, riggingan ini nggak semua sama. Rignya itu nggak semua sama. Ini gede juga nih, mahal berapa harganya? Ya kalau yang ini sih buatan Cina gitu loh. Ini ada yang lebih mahal lagi, ada di atas ini banyak, dan ini sih biasanya digunakan kalau kayak buat YouTuber atau sinetron, yang jelas kamera kecil lah. Oke. Gue nyentrik banget nih awal-awal datang. Lo bobo apaan? Kata gue udah kayak pajangan akuarium. Ya udahlah. Oke. Gue masih pengen cerita lagi nih. Pengen nanya-nanya lah. Boleh. Pasti kan lu selama di dunia kayak gitu udah banyak lah ketemu artis-artis kayak gitu lah. Jangan dulu deh, gue pengen nanya ini. Selain lu terjun di pertelevisian atau segala macam kayak gitu, lu suka ikut IO musik atau gitu kan? Pernah.
Waktu itu gua kebenaran gabung di dokumentasinya. Oke. Sama, tetap nggak lari dari bidang gua. Kreatif. Ya pastilah. Gak mungkin kan. Karena gua nggak bisa, karena gua mungkin karena gua nggak bisa manajemen ya. Jadi karena kan kalau apa kayak IO tetap kan ada manajemennya, gua bagian eksekusi lapangannya aja lah. Oke. Heeh. Ya itu nggak bisa disebut lah ya siapanya lah ya. Cuman dari dua itu lu lebih prefer kemana? Lu di bidang pertelevisian yang kayak gitu kah, atau lebih ngambil ke IO-nya itu? Kalau gue secara hati nurani gue lebih senang di dunia pertelevisian Dibandingin IO itu. karena ya memang karena gue awalnya dari situ gitu loh. Awal gue dari situ dan besar gue di situ. Kalau itu boleh dibilang ya gue cuma kebenaran waktu itu posisinya bantuin teman. Bukan yang gue bikin sendiri, bukan. Karena kalau gue ke situ gue harus dari nol lagi. Iya sih, bener. Itu juga nggak bisa iseng lah ya. Iya. Ya sebenarnya sih gini. Gue dulu punya prinsip yang dikasih tahu dari almarhum orang tua gue. Kerjaan sekecil apapun, kalau lu kerjakan ikhlas dan lu tekunin, insya Allah ada hasilnya. Nah, gue dari situ gue berpikir, gimana caranya hobi tapi bisa menjadi mata pencarian kita. Jadi zaman dulu gue SMP, zaman masih Kodak itu tuh yang pakai klise itu loh, ya kan? Tustel gak sih, tustel? Tustel, ya kan? Ya, gue inget gue pakai tustel. Gue udah seneng foto-foto. Iya, gue itu dari kecil udah seneng foto-foto dan kebenaran orang tua gue waktu itu juga sempat beliin tustel walaupun nggak mahal, tapi sempat beliin gue tustel yang buat gue foto-foto. Kalau jalan-jalan gue suruh foto ini, foto itu. Ya walaupun waktu itu kalau nggak salah gue kalau ngisi 36 yang jadi cuma 30. Kadang-kadang 25. Pasti ada banyak ini. Iya. Ya, tapi berarti bisa dibilang lu dari awal juga udah ada ketertarikan lah ya. Ya. Itu dari ya gua kecil lah. Waktu itu gua dibeliin kamera ya. Makanya gue dibeliin kamera karena dulu belum ada handphone kan. Jadi kalau mau foto-foto ya harus pakai kamera dan harus dicuci cetak kayak gitu kan. Dan udah gitu sekali jepret kalau nggak jadi ya udah amsyong lo. Iya, udah nggak bisa diubah-ubah lagi karena emang udah gitu. Iya kayak gitu, makanya akhirnya kepake di gue sekarang. Sebenarnya dulunya itu ilmu ini adalah ilmu pasti boleh dibilang. Karena sekarang udah berganti ya dengan zaman yang modern, akhirnya pakai card, pakai memory card, pakai ini, akhirnya salah bisa dihapus. Kalau dulu kan nggak bisa. Zaman dulu film, gue juga belum ngerasain, tapi dari senior gue cerita. Zaman dulu tuh masih zaman pakai kamera silhouette. Itu kameranya pakai pita. Yang dulu lo kecilan lo pernah lah lo nonton layar tancap. Nah itu kan pita. Yang kalau salah udah nggak bisa dibenerin. Jadi karena harus pasti. Karena udah kecetak. Iya, nggak bisa ditiban. Kalau sekarang kan salah, dihapus. Yang ngerol-ngerol gitu bukan sih? Iya. Oh iya. Kayak gue pernah lihat tuh juga di rumah Jakarta tuh. Kayak gitu. Kalau dulu kan udah salah ya udah salah. Abis lu kena. Itu kan biayanya gede dan mahal gitu loh. Kalau sekarang kan nggak salah. Nah, udah karena pakai sistem file. Ya salah udah hapus aja filenya. Beda ya. Berarti hitung-hitung dulu tuh ya antara lu potong gaji sama gimana ya. Nah, itu dia. Gue juga nggak tahu itu sistemnya seperti apa. Karena dulu juga gue belum dunia yang seperti itu gue masih sekolah. Jadi gue udah nggak ngerasain. Gue cuma ngerasain dari zaman video. Oh, apa sih? Handycam. Enggak, dulu video masih maksudnya dalam arti kata pakai kaset. Oh, bukan lagi pita yang siluet itu, pita gede itu bukan. Gue udah video. Masuknya gue udah ke situ. CD nggak sih? Betacam lah. Betacam. Kaset kotak apa? Kaset yang kecil. Oh, buat tape gitu? Enggak, dia video, cuman dia kasetnya kecil. Kalau video yang kasetnya kan gede tuh. Ini ada video yang kecil Betacamnya, yang lebih kecil ada. Gue nggak tahu sebenarnya Betacam itu kayak gimana. Tapi yang pasti adalah sebelum CD lah ya. Sebelum CD, sebelum kaset kotak gitu nggak sih? Ya pokoknya itu isi
zaman-zaman video lah. Video lah beta. Mungkin orang juga pada tahu kalau zaman-zaman video, Iya. video tuh seperti apa gitu kan pasti tahu. Emang belum lahir sih gua. Itu kalau nggak salah tahun 80-an. Tahun 80. 80 90-an karena di tahun 90-an aja udah PCD. Oh. VCD Iya, sebelum VCD. ada DVD. Iya, VCD. Karena kan video DVD VCD ada apa piringan hitam, ya. ya kan? Ada kalau piringan hitam kan jalurnya laserdisc, kalau yang video laserdisc. Bentuk piringan hitam kan kalau itu laserdisc. Ada baru DVD baru sekarang lah lanjut seperti Iya. sekarang gitu. 80-an tuh, mak bapak gue juga kayak belum ketemu tuh. Sebelum dibikin gue. Ya 80-an zaman video itu karena gue waktu itu pun gue video itu. Nah video sebenarnya waktu gue masuk di film pun udah ada PCD, cuman perekotan kita di kamera masih menggunakan kaset video itu. Jadi belum ada yang pakai memory card. Berarti emang update terus ya. Sampai sekarang juga yang gue tahu udah marak CDI lah ya. Apa sih? CGI. CGI ya? CGI. Yang green screen itu ya? Iya. Emang udah banyak lah yang kayak gitu. Oke, dari awal gue juga mikirnya, apakah di masa pandemi kayak gini, dari industri kreatif itu bisa dibikin pembuatannya melalui CGI gitu untuk di rumah? Kayaknya kalau CGI agak masih susah ya di rumah karena dengan alatnya juga nggak cukup sedikit, nggak cukup murah gitu loh. Iya juga. Alat CGI, bicara CGI profesional loh ya. Iya benar. Bukan CGI, kalau cuma CGI green screen biasa sih mungkin kita pakai software yang udah ada saat ini berada di komputer bisa, komputer rumahan kan gitu. Beda kualitas. Oke sih bang. Tapi sebelum gue tutup nih podcast itu, harapan lu tahun ini? Yang jelas sih harapan gue pengen corona itu cepat berlalu lah. Amin. Jadi kita bisa aktivitas normal lagi, Amin. seperti dulu lagi. Amin. Nggak ada orang-orang saling curiga. Amin. Baru sakit sedikit udah curiga. Itu harapan gue. Orang rata-rata gue liatin panas sedikit udah wah corona. Nah corona takut. Iya. Ya itu gua harapan gue sih kita selesaikan itu semua, udah nggak ada kayak ya ada sih pasti masih ada, cuman sudah bisa ditangani dan sudah menjadi penyakit yang biasa lah kayak flu pilek gitu aja lah. Kalau gue sih pengennya berharap gitu. Jadi juga teman-teman selain di bidang gua, di bidang yang lain juga bisa tetap aktivitas normal lagi. Amin. Oke bang, thank you ya udah mau datang sini. Oke deh. Oke, gitu aja untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya.